Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Yulianto SPD sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di IAIN Ponorogo batch 2 tahun 2024 dengan NIM 209240485 sekaligus guru di SDN Hargomulyo 4 Ngrambe Ngawi. Hari ini Selasa 28 Januari 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau lebih sering dikenal dengan Project Based Learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Tentang meneladani sifat wajib dan sifat mustahil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita belajar, kita harus apa? Diutamakan berdoa. Hari ini yang bertugas menyiapkan berdoa adalah Najibah. Mari teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, selanjutnya Pak Yuli absen dulu ya. Coba lihat di kanan kiri kalian semua, siapa hari ini yang tidak masuk? Siapa?
Semoga yang tidak masuk apa? Segera disembuhkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus selanjutnya kita sebagai pelajar Pancasila hendaknya kita harus selalu bersifat apa anak-anak? Nasionalis. Nah, hari ini yang bertugas siapa? Angel bisa maju ke depan. Semua anak-anak berdiri semua menyanyikan lagu Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak kemarin? Asmaul Husna. Apakah itu artinya Asmaul Husna? Yang baik dan indah. Jumlahnya ada berapa? 99. Kemarin kita belajar tentang apa saja? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kita belajar tentang 5 itu ya. Nah, sudah. Terus Asmaul Husna itu dibagi menjadi 2. Yang pertama Asma. Asma artinya apa? Nama-nama husna yang baik dan indah. Nah, sudah. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang apa? Mengenal sifat wajib dan sifat mustahil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Pak Yuli sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama disebabkan anak peserta didik mampu menjelaskan arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Terus yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya poster tentang keterangan sifat Rasul, sidik, tabligh, amanah, dan patonah dengan baik. Sekarang dibagi menjadi kelompok. Hari ini kelompoknya ada berapa? Ada 4. Sudah dibagi semuanya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini?
semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman dan juga memberikan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para rasul. Baik, sebelum masuk ke materinya, mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya. Kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya. Selanjutnya adalah nama-nama Rasul. Dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nah, jadi ada istilah nabi dan ada juga istilah rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah jadi pengertian dari rasul. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan mana yang nabi, mana yang rasul.
Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari iman kepada Rasul, sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat patona atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul. Nah, adik-adik, nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah hafal? Nah, supaya kalian mudah menghafalnya, mari kita simak lagu berikut ini. Nah, ini itulah lagu tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Semoga kalian bisa hafal ya. Jika belum, kalian bisa mengulang-ulangi lagu tadi pada link yang ada di atas ya. Oke, itu tadi tentang nama-nama Rasul. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita ketika kita beriman kepada Rasul. Adik-adik, sikap kita jika kita memang beriman kepada Rasulullah harus menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama,
berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang di sekitar, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itulah adik-adik sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, itulah adik-adik video pembelajaran tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dan adik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang perwakilan dari salah satu kelompok saja mempresentasikan hasil diskusinya, catatannya tadi tentang itu. Dari kelompoknya Angel, satu orang saja, membacakan hasil dari penglihatan video tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ali meminta tolong kepada Hasan. Rasul telah beriman kepada Al-Quran dan beriman kepadanya dan Tuhannya dan kemudian kabar gembira peringatkan Nabi Rasul manusia biasa laki-laki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu. Sifat Rasul memimpin manusia dalam sejahtera dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sifat wajib sifat. Kita boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita terangkan ya, sebentar. Kita di situ lagi akan melihat yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, jadi Rasul dan Nabi itu dibedakan, paham? Nah, kalau Nabi apa tadi ketika kalian melihat video tadi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul apa? Rasul seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat manusia. Paham? Tadi apa pengertian Nabi? Pengertian Nabi tadi apa? Seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Dirinya
sendiri. Terus yang kedua, kalau Rasul seorang laki-laki yang diberikan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat manusia. Nah, tadi kita juga mengenal 4 sifat wajib dan 4 sifat Yang pertama apa tadi? Yaitu sidik artinya apa? Benar atau jujur. Benar atau jujur. Lawannya sidik adalah lawannya apa? Lawannya apa? Gizi artinya apa? Dusta. Terus yang kedua, tablik artinya menyampaikan. Lawannya kitman artinya menyembunyikan. Ya. Ketiga, amanah artinya dapat dipercaya. Lawannya khianat artinya berbuat curang. Yang keempat, fatna artinya cerdas. Lawannya gajah artinya bodoh. Dan jadi kita sudah mengenal tadi apa perbedaan antara Nabi dan Rasul, sudah mengenal sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul, dan juga kita mengenal 25 nama Nabi dan Rasul. Masih ingat lagunya? Bersama-sama yuk supaya memfreshkan pikiran. 1, 2, 3. Ada Nah, sekarang Pak Yudi sampaikan ya. Nanti anak-anak disuruh tugasnya apa? Nanti membagi, ya sudah. Itu baru ada yang apa? Sifat wajib, ya loh. Nah, nanti anak-anak apa? Lawannya dari sifat wajib itu apa? Ditulis di situ. Dan yang satunya adalah cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti itu kalau sudah ditempel di situ. Tugasnya anak-anak nanti mewarnai gambar poster ini. Dan apa tugasnya lagi? Menulis hasil dari poster ini. Nah, tentang apa? Oke, paham? Dari kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan terakhir kelompok 4. Nah, tugasnya anak itu diwarnai dulu, nanti baru kalian menulis poster itu. Sekarang diwarnai. Waktunya mengerjakan adalah 15 menit. Nah, sekarang sudah dikerjakan.
coba diperlihatkan. Ya, dari kelompok 1 itu tentang apa di situ? Apa? Ya, tentang sifat sidik, yaitu jujur. Terus apa tulisannya? Berlaku jujur dalam hal apapun. Nah, jadi itu ada berlaku jujur dalam hal apapun. Setiap orang harus selalu memiliki sifat jujur. Terus yang kelompok 2 itu tentang apa itu? Tablik menyampaikan. Terus pesannya di situ apa? Sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Nah, sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Jadi ilmu itu sangat penting. Terus kelompok 3 di situ tentang apa? Nah, manatnya apa di situ? Terus pesannya dalam situ apa? Kebersihan sebagian daripada Nah, jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi harus apa? Bersifat bersih. Nah, terus yang ke kelompok 4 tentang apa? Nah, fatona cerdas. Pesannya apa? menuntut ilmu tiada jemu. Nah, Sayang lawan tak suka. Ya, menuntut ilmu tiada jemu, sayang kawan tak suka lawan. Coba perlihatkan kasusnya dari masing-masing kelompok. Sudah boleh duduk kembali. Nah, ya sekarang dikerjakan peralatan tulisnya, boleh dikeluarkan untuk mengerjakan. Waktu mengerjakan 10 menit. Segera dikerjakan supaya cepat selesai. Pulpen boleh, pensil boleh. Ini sekarang kerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Dikasih nama di atas. Nama lengkap, nama dan kelas. Sekarang perwakilan dari anak-anak ingin maju ke depan, yaitu menyampaikan hasil dari pembelajaran hari ini, yaitu diwakili dari kelompok 1 bernama Nadifah. Boleh ke depan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi seorang laki-laki yang diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Rasul seorang laki-laki yang diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan manusia. Sifat wajib Rasul: Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Siddiq artinya jujur atau benar. Tabligh menyampaikan wahyu. Amanah dapat dipercaya. Fatonah cerdas. Sifat mustahil Rasul: kizib, kitman, khianat, baladah. Kizib dusta, kitman menyembunyikan, khianat berbuat curang, baladah bodoh. Wis, tepuk tangan buat kita apresiasi ya, sangat bagus sekali berani ke depan untuk menyampaikan hasil pembelajaran pada
pagi hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang apa? Sifat teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, hendaknya kita selalu berdoa. Nah, yang bertugas memimpin berdoa adalah Angel. Maju depan. Siapa yang berdoa dulu? Siapa berdoa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak di rumah selalu belajar dan tetap menjalankan sholat lima waktu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.